Digorenglah isu tersebut, keluar informasi isu tersebut bahwa saya meruqyah dengan memegang-megang segala macam lah gitu ya. Bagaimana dengan sikap Anda tentang fitnah tersebut? Jadi pihak yayasan juga mengatakan ini adalah fitnah. Apa mau dituntut balik? Santrinya sudah tidak ada lagi katanya. Ustazahnya sudah kucar-kacir. Itu Marwansyah sebagai pimpinan udah kabur. Wow. Udah kabur itu. Jadi hebatnya isu tersebut, fitnah tersebut kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Tak henti-hentinya kami doakan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi kita di Begesah. Sore hari ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum PGRI Batu Raja. Kembali saya menemui Ustadz Marwansyah SAG selaku pimpinan pondok ini. Apa yang akan kita bicarakan yang tentunya bukan lagi berkaitan dengan soal kepondokan ini, karena sudah kita bahas di atas. Ini saya kasih link di atas soal bahasan pertama kami dengan Ustadz Marwansyah. Namun lebih dari itu, ada hal penting yang mungkin perlu diklarifikasi oleh Ustadz Marwansyah. Namun sebelum itu jangan lupa nih, dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload pada petang hari ini dirasa bermanfaat. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Marwansyah, ini untuk kedua kali kita tadi ya? Kali yang ketiga. Oh ya, kali yang ketiga. Ya. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, seperti yang dilihat, baik, sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam kegiatan sehari-hari, baik ya, sebagai kegiatan sehari-hari selaku aparatur sipil negara di Kementerian Agama, kemudian di Pondok Pesantren Bahrul Ulum PGRI Batu Raja tetap sebagai pengelola dan pimpinan. Di samping itu dipercaya oleh masyarakat untuk membina berbagai majelis taklim dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu. Masih sebagai penyuluh ya? Penyuluh, alhamdulillah. Penyuluh fungsional. Oke, Tat. Apa kabar nih Pondok Bahrul Ulum sekarang? Alhamdulillah, seperti yang Bang Wiwin lihat ya. Sekarang berada di lokasi pondok pesantren kita ini kondusif dan sangat-sangat kondusif. Santrinya ada, tetap eksis, kemudian santriwan dan santriwatinya, guru-gurunya pun demikian. Dan hari ini santri-santri kita sedang mengadakan ujian ulangan diniyah. Kita nih masuk ke segmen yang agak krusial sedikit ini, Tat. Agak krusial ya? Iya, agak krusial karena ini menyangkut nama baik, menyangkut kredibilitas pribadi Ustadz maupun secara kelembagaan. Iya. Bahwasanya kan ada isu-isu tak sedap ataupun mungkin versi Ustadz merupakan fitnah keji ya terhadap pribadi Ustadz maupun pondok pesantren. Sebetulnya cerita seperti apa, Tat? Ini mumpung ada kesempatan untuk Ustadz mengklarifikasi kabar-kabar yang beredar itu. Ya, selama ini saya jarang, bahkan nyaris tidak terdengar ya. Tidak terdengar bahwa saya klarifikasi tentang isu-isu yang beredar ya. Terhadap yang itu menerpa diri saya, yang berdampak pada karir saya di Kementerian Agama, kemudian berdampak pada pondok pesantren. Isu-isu awal seperti yang saya sampaikan, pernah saya sampaikan kepada channel ini juga beberapa waktu yang lalu setelah serah terima kami rekrutmen guru-guru atau ustadz-ustazah, kemudian penerimaan santri, dan ketika itu dalam keadaan kondisi darurat semua ya. Kondisi darurat, tapi walaupun darurat ini harus tetap berjalan. Sehingga saya karakter pribadi masing-masing itu saya belum mengenal. Maksudnya pribadi para pengasuh itu ya? Pengasuh ketika itu, para ustadz-ustazahnya ya. Ketika maksud ustadz darurat itu ketika peralihan ketika itu ya dari sekolah umum ke pondok pesantren, dan saya diamanahi untuk mengasuh ini. Kemudian kita rekrutmen, kemudian berjalan pembelajaran. Seiring dengan pembelajaran, bahwa
pengalaman saya di dunia pendidikan ketika saya di Lahat, kemudian saya di Lampung dan di Jakarta. Kita sekolah swasta ini tidak bisa berdiam diri duduk di belakang meja saja. Sehingga harus diterapkan bahwa dalam rangka rekrutmen siswa atau santri kita harus jemput bola kan. Dan ternyata itu tidak terbiasa. Tidak terbiasa kepada kawan-kawan yang lama itu, agak kaget gitu ya. Agak kaget, loh kok begini gitu kan. Sehingga hal seperti itulah yang menjadi bibit ketidaksukaan pertama ya. Ketidaksukaan kepada pimpinan pondok ketika itu. Kok begini sih? Dalam hal ini pada individu. Ya, dalam hal ini ada individu saya. Ketika itu mencari celah bagaimana untuk menggoyang saya, untuk menggoyang kepemimpinan saya sehingga saya dicoba untuk dilengserkan. Yang kedua, pengalaman demi pengalaman PGRI, kemudian SMA 1 maupun MAN dari tahun ke tahun, dan ini bukan rahasia umum, setiap tahun itu ada santri atau siswa-siswa yang sering kesurupan. Ya gitu kan. Apalagi PGRI ini yang notabene lama kosong 2 tahun sampai 3 tahun nggak ada siswanya, aktivitasnya di dalam. Sehingga dalam tanda kutip makhluk-makhluk yang astral tersebut ya banyak yang bersemayam di sini. Mengambil alih lah. Mengambil alih gitu kan. Saya tidak mau keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum PGRI Baturaja, terutama santri dan para ustaz-ustazahnya yang berdampak kepada sering kesurupan dan lain sebagainya. Itulah yang memicu saya punya ide, oh kalau begini maka saya harus netralkan. Ya, netralkan dalam hal ini adalah ruqyah. Ruqyah. Saya ruqyah dan alhamdulillah dari serah terima sampai detik ini tak seorang pun baik itu ustadz-ustazahnya maupun santriwan dan santriwatinya ataupun para tamu termasuk wali santri yang datang yang kesurupan atau melihat sesuatu yang aneh-aneh di sini. Begitu ya. Dan ruqyah saya itu bukan ruqyah pribadi orang per orang kemudian saya berhadapan dengan satu orang, bukan. Saya berhadapan itu kepada ruqyahnya ruqyah secara massal. Massal, dan itu ada pengasuhnya, kemudian ada santriwan dan santriwatinya, dan itu di masjid. Masjid sini? Iya, masjid di depan sini. Oh ini? Iya, ini kan masjid kita ini kan. Yang ini apa ini? Ya dua-duanya. Dua-duanya, dua-duanya masjid itu. Terus? Kan. Dan saya sendiri yang membacakan di depan. Kemudian ada para ustazahnya yang minta ruqyah, itu pun bukan per individu, mereka membawa teman gitu kan. Membawa teman, ada 3 atau 4 orang yang menyaksikan, yang membantu. Kapasitas saya cuma membacakan ayat-ayat ruqyah seperti yang diajarkan oleh para ulama dengan sanad-sanad yang mutasil itu. Nah, karena ada ketidaksenangan awalnya pada pribadi saya, sehingga timbullah bagaimana caranya untuk menggulingkan seorang Marwansah sebagai pimpinan pondok. Maka isu yang sangat seksi ya, bahasa itu. Oh, ini berarti isu yang sangat seksi yang mudah digoreng itu yang masalah berhubungan seorang pribadi Marwansah, seorang pribadi pimpinan pondok yang bersentuhan dengan perempuan. Dalam hal ini adalah ruqyah. Nah, sehingga digorenglah isu tersebut, keluar informasi isu tersebut bahwa saya meruqyah dengan memegang-megang segala macam lah gitu ya, dan itu diisukan keluar oleh dalam tanda kutip oknum di dalam sendiri, yang ada di dalam sendiri. Dan setelah sudah diklarifikasi dari yayasan sendiri turun, dari yayasan sendiri itu sekitar bulan 11 yang lalu gitu. 2001 dari 2021 dari Yayasan PGRI Palembang Sumatera Selatan turun beserta tim, termasuk di situ ada pakar hukum pidana, pakar hukum ruqyah, gitu ya, pakar hukum ruqyah,
kemudian yang mengisukan tersebut dipanggil, 1 kali 24 jam ternyata yang mengisukan tersebut tidak pernah muncul. Tidak pernah muncul. Tidak pernah muncul. Sebentar. Tidak datang. Dia itu menyebarkan isu itu, apa dia ikut waktu itu? Oknum Yang pertama itu mereka tidak ikut. Tidak ikut? Tidak ikut. Loh, lantas dari mana mereka bisa tahu ada tanda kutip upaya, ya bisa dikatakan pelecehan kali ya? Dari mana mereka dapat? Pengkondisian. Jadi ada ustazahnya yang mereka hanya tahu isu informasi, melihat kejadian. Melihat itu, ya seolah-olah mereka tuh menggodok isu tersebut, menggoreng isu tersebut terhadap santriwati yang mungkin Ustadz Ruqyah. Ya, terhadap santriwati yang saya ruqyah. Sehingga isu tersebut beredar, kemudian begitu yayasan turun untuk mengadakan klarifikasi, investigasi. Ternyata disimpulkan oleh pihak yayasan beserta pakar-pakar yang ada, hukum dari Palembang itu tidak pernah terjadi dan tidak terbukti. Dan saya ketika itu adalah menyiapkan saksi dan barang bukti yang ada. Saksi saya adalah semua para santri dan para ustadz-ustazah yang ada di sini. Jadi bukan saya saja yang berbicara. Saya katakan dengan mereka, ya tanya saja kepada yang bersangkutan. Kalau saya yang ditanya, tentu saya akan ada pembenaran kepada diri saya, pembelaan kepada diri saya, justifikasi kan begitu. Jadi Ustadz Marwan berkesimpulan itu pengkondisian ketika itu. Santriwati yang bisa dikatakan dikondisikan tadi gimana nasibnya sekarang? Ya, saya kurang tahu ketika itu pengkondisian langsung dicabut begitu saja oleh oknum tersebut yang dalam tanda kutip apa walinya apa bukan saya nggak tahu. Itu begitu dilihat ternyata dia bukan wali yang bersangkutan. Gitu ya. Ada oknum termasuk oknum yang dalam tanda kutip juga mempunyai peran penting di sekolahan ini juga ketika itu. Dan ada juga peran oknum di luar dari dan peran oknum di luar itu setelah ada para ustadz-ustazahnya yang dikeluarkan oleh pihak yayasan. Itu ada orang 11 atau orang 12 pasca investigasi yang dilakukan PGRI. Investigasi yang dilaksanakan oleh PGRI. Ada yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan ketika itu mereka tidak senang maka menggait, menginformasikan kepada dalam tanda kutip oknum yang ada di luar. Nah, di saat momen ruqyah yang dikatakan ada unsur pelecehan tadi, santri-santri masih ada sekarang? Masih ada, bisa dilihat kan. Bisa dilihat santriwati masih banyak, santriwan juga masih banyak, aktivitas masih seperti biasa. Kemudian para ustadz-ustazahnya, pengasuhnya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nah, itu kapan terjadi sebetulnya? Terjadi itu isu tersebut mencuatnya pertama itu yaitu pada bulan 11 kalau tidak salah 2021 ketika investigasi pertama itu. Nah sampai sekarang pihak yayasan gimana nih? Pihak yayasan ya karena tidak ada buktinya ya, karena tidak terbukti ya, untuk apa digubris pihak yayasan. Kemudian saya pihak yayasan menyampaikan kepada saya bahwa bagaimana dengan sikap Anda tentang fitnah tersebut. Jadi pihak yayasan juga mengatakan ini adalah fitnah. Apa mau dituntut balik? Karena ini fitnah atau seperti apa? Kesimpulan saya pertama ya. Ini dunia pondok pesantren, dunia pendidikan Islam. Mereka sudah menzolimi saya. Dan bukan saja menzolimi secara pribadi, tapi sudah menzolimi pondok pesantren. Pondok pesantren ini adalah milik PGRI, berarti ini juga milik umat. Ketika saya dizolimi, pondok pesantren ini dizolimi, kata yang bijak bagi pribadi saya sebagai pendakwah, tidak seluruh kezoliman harus dibalas dengan kejahatan atau kezoliman juga. Itu kata. Sehingga ketika itu saya tidak melapor ke kepolisian. Bahkan mereka yang melaporkan saya ke kepolisian. Nah, untuk
itu kan. Akhirnya dari pihak kepolisian menolak laporan mereka. Karena ya polisi bukan orang yang bodoh. Ya punya aturan gitu kan. Siapa yang melaporkan? Ada barang bukti atau tidak? Ada saksi atau tidak? Kan itu. Jadi tanpa itu tentu diabaikan oleh pihak kepolisian. Sementara saya andai kata laporan itu diterima, saya sudah menyiapkan segalanya. Barang saksi-saksi yang ada di sini saya angkut semua ke Polres untuk mengcounter isu-isu tersebut, fitnah tersebut. Sudah saya siapkan semua. Tetapi tidak hanya sampai di situ, ya. Kondisi di pondok pesantren tidak ada perubahan. Kondusif, berjalan pembelajaran, kegiatan belajar, mengajar dari pagi, siang, sore, malam sampai pagi kembali, tidak ada perubahan. Tetapi tentu begini ya, semakin tinggi pohon ya, maka semakin tinggi pula angin yang menerpa. Kan begitu kan. Semakin pondok ini akan maju karena terpaan tadi tidak goyang, bahkan santrinya sudah masih ada. Bahkan isu yang hebat lagi begini, diisukan keluar situ oleh oknum yang ada di sini yang sudah keluar gitu ya. Oknum yang dari sini, yang mereka sudah dikeluarkan dari sini, diisukan bahwa pondok pesantren Bahrul Ulum PGRI Batu Raja itu sudah tutup. Kan hebat itu kan? Iya. Santrinya sudah tidak ada lagi katanya. Ustazahnya sudah kucar-kacir. Itu Marwansyah sebagai pimpinan udah kabur. Wow. Udah kabur itu loh. Jadi hebatnya isu tersebut, fitnah tersebut kan. Untung saja ada yang klarifikasi ke saya. Apakah benar isu tersebut? Ya begini saja, saya tidak bisa menjawab apa itu lewat telepon. Lihat saja kondisi seperti ini masih ada atau tidak, saya masih di pondok atau tidak, saya masih di Batu Raja atau tidak, santrinya ada atau tidak. Ternyata begitu melihat cross check, ya tidak ada perubahan. Jadi isu itu sampai mengatakan bahwa pondok ini sudah tutup. Ustadz Marwansyah sudah kabur. Nggak, itu sampai sekarang masih ada imbas? Masih ada. Bahkan, ini hebatnya lagi gitu ya, ketidaksenangan oknum yang dikeluarkan dari sini. Dia itu mantan pengasuh juga, keluarga-keluarganya itu mengisukan ada dari calon santri kami, dan dia sudah mendaftar itu. Sudah mendaftar perempuan gitu kan. Untuk tahun baru ajaran ini? Untuk tahun ajaran baru ini. Sudah itu. Dihalang-halangi. Dihalang-halangi untuk tidak masuk sini dengan provokasi bahwa pondok pesantren Bahrul Ulum itu jahat, jelek lah, pimpinannya beginilah, ustazah tidak bermutu lah, pendidikannya nggak beres lah, seperti itu kan. Sehingga itu kan menjelek-jelekan gitu lah, menjelek-jelekan. Sementara bisa dilihat buktinya, masyarakat, orang-orang tua wali santri sudah merasa puas begitu anaknya pulang, sudah bisa ini, sudah bisa itu gitu kan. Jadi makanya ada ini ya, Allah itu kan berfirman, firmannya begini yang saya katakan, wala yajrimannakum sana'anu qaunin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap seseorang mengakibatkan kamu tidak adil. Kan begitu. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Seseorang yang benci kepada seorang sosok Marwansyah, gitu kan, maka berbuat adil bencinya kepada Marwansyah aja lah. Jangan kepada pondok pesantren kan. Yang mengorbankan, berarti zolimnya itu bukan saja kepada saya, tetapi zolim kepada umat. Kan itu yang jadi masalah. Menghalang-halangi seseorang untuk menuntut ilmu, apalagi di pondok pesantren, sehingga orang tersebut ragu dengan menjahat-jahatkan pimpinan, menjahat-jahatkan para ustazahnya, menjahatkan lembaga pendidikan pondok pesantren, berarti menjahatkan umat. Ini pondok pesantren NU loh. Pembelajaran NU. Gitu ya. Ketika ini pembelajaran NU, maka pondok pesantren Bahrul Ulum PGRI Batu Raja dilindungi oleh para ulama NU.
baik para ulama yang masih hidup maupun ulama yang sudah meninggal dunia. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Nah, psikologis para pengasuh sendiri gimana nih berkaitan dengan isu ini kan, fitnah ini? Ya, kalau psikologis dari para pengasuh yang ada, ini sudah tertempa dengan matang. Ya, yang selain daripada orang yang 12 dikeluarkan tempo hari, bahkan banyak para pendaftar baru gitu lah. Para calon-calon ustadz-ustazah yang baru bermunculan. Kami agak kebingungan untuk menyeleksinya gitu. Nah, gitu kan. Jadi patah tumbuh hilang berganti. Dan yang lebih hebat lagi seperti itu, jadi dengan kapasitas mereka, kemampuan mereka. Tapi memang disadari tidak bahwasanya apa yang dihembuskan oleh pihak atau oknum tadi itu memang punya dampak atau pengaruh besar terhadap kemajuan pondok ini sendiri? Iya. Disadari atau tidak disadari, apakah memiliki dampak atau tidak dampak, kemungkinan ada-ada saja. Sebab ini isu merebak keluar kan. Biasnya kemana-mana. Bias kemana-mana, bahkan diviralkan di media massa segala macam kan. Itulah yang menyebabkan saya dengan sangat terpaksa sangat terpaksa untuk melaporkan oknum tersebut ke Polres ya, dengan undang-undang informasi ITE ya, ke Pitsus. Maksudnya ada oknum yang menyebar itu dengan akun fake-nya, melalui status atau melalui apa? Melalui Instagram. Iya, melalui Instagram. Apa yang dilakukan oleh oknum itu? Ya, oknum tersebut ya menjahat-jahatkan ya pribadi saya secara pribadi selaku seorang ustadz, kemudian menjahat-jahatkan lembaga. Dalam hal ini lembaga PGRI-nya, lembaga pondok pesantrennya, dan itu disebarkan. Dan ini maka saya tidak bisa tinggal diam kalau dalam ini sudah menyangkut lembaga kan. Ya. Maka saya harus memberikan pelajaran kepada oknum yang dimaksud. Maka saya laporkan hal ini ke Polres, ya, ke Pitsus tindak pidana khusus dengan undang-undang ITE. Perkembangan sekarang masih jalan informasinya, kita menunggu saja sebab kasus ini itu sampai Jakarta. Secara individu yang kasus yang menerpa Ustadz ini gimana nih, dari mulai awal muncul sampai sekarang ini Ustadz gimana nih menghadapinya nih? Kalau saya ya beban psikologis ya tentu akan berdampak ya. Keluarga gimana ya? Biasa saja. Alhamdulillah itu nggak ada masalah. Jemaah nih? Jamaah, dengar tidak? Ya, dengar. Jamaah tahu semua. Bahkan hebatnya lagi, seluruh jamaah di majelis taklim bina-binaan saya itu dikasih tahu loh. Oleh oknum tersebut disebarin. Ini jangan lagi pakai itu Ustadz Marwansyah. Dan anehnya lagi gitu ya, ketua majelis taklim yang bersangkutan itu pengurusnya telepon ke saya, Pak Ustadz ada informasi dari oknum ini namanya ngasih tahu bahwa begini-begini. Terus saya tanya, Ibu percaya? Enggak. Oh, yang perihal dari medsos tadi ya? Iya, baik yang dari medsos maupun yang langsung nemuin ibu-ibu itu langsung oknum itu. Sehingga saya tidak ada masalah di kalangan masyarakat ya. Di kalangan masyarakat, di kalangan ibu-ibu ya nggak ada masalah. Saya tiap hari tetap ceramah memberikan inian gitu ya. Jadi di lingkungan tidak jadi soal, di pondok tidak jadi soal, termasuk juga di yayasan tidak jadi soal. Bagaimana di institusi yang kemenaknya? Di Kementerian Agama pun tidak ada masalah, selagi tidak terbukti tidak ada masalah. Bahkan mereka sudah melaporkan saya ke Kementerian Agama. Oke. Ke Kanwil? Ke Kanwil maupun ke pusat? Iya, ke Kanwil ya. Kemudian dari Kanwil menelpon ke sini untuk investigasi ke saya. Dan sudah saya klarifikasi, silahkan lihat sendiri perkembangannya. Langsung ke Polres, ternyata tidak terbukti. Jadi sekarang masih ada tuh ya? Masih ada. Apa sih menurut Ustadz nih tujuan maksudnya itu apa nih? Tujuannya itu pertama ingin menjatuhkan kredibilitas saya dan menjatuhkan nama baik pondok pesantren. Ya karena sifat iri, sifat dengki, ketidaksenangan tadi. Secara personal. Ya, jadi kalau dalam tubuh manusia itu sudah ada penyakit seperti itu kan sulit
Iya, sudah diobati. Sulit obat sampai itu sampai hari kiamat. Nggak ada jualannya di apotek? Nggak ada. Jadi sama dengan sifat tamak tadi, rakus tadi, itu nggak ada obatnya loh. Ya artinya ini bermula dari internal di dalam, ada ketidaksukaan, biasnya nih ke orang luar, keluarga santri. Artinya bisa dihitung dengan jari dong, ada orang-orang yang dimaksud sebenarnya. Sebenarnya bisa ya. Dan sudah saya katakan si A, biangnya si A, tahu semua itu saya. Tahu semua. Yang menghalang-halangi calon santri masuk, saya sudah tahu. Ya, sudah tahu. Bahkan orang yang bersangkutan ngomong. Gitu loh, si Anu yang menghalang-halangi, tahu semua. Jadi memang ada baiknya mungkin keluarga ataupun masyarakat yang memang mungkin tahu persoalan ini silakan datang. Iya, silakan datang. Jadi jangan langsung pembicaraan lewat telepon, lihat saja bagaimana kondisi pondok pesantren, bagaimana lihat pengasuhnya, lihat santriwan santriwatinya, tanya langsung kepada santriwan santriwati, tanya langsung kepada pengasuh yang ada di sini. Bila perlu nginep di sini gitu loh. Apa nih Tat yang ingin Ustadz sampaikan kepada pendengki-pendengki tadi ini, silakan ya. Ya, kepada dalam tanda kutip. Ya kalau memang ada yang iri dengki ya mungkin ada pesan apa gitu. Pertama saya melihat bagaimana Rasulullah menyebarkan dakwah. Sekelas Rasulullah saja banyak tidak suka. Banyak Abu Jahal, Abu Lahab. Rasulullah kan begitu. Apalagi seorang Marwansah kan begitu. Sebaik-baik orang masih kan banyak orang yang tidak suka. Sejelek-jelek, sejahat-jahat orang masih kan ada orang yang suka. Apalagi seorang Marwansah kan begitulah. Oleh sebab itulah saya terhadap orang-orang yang iri, dengki, kemudian ingin mendiskreditkan saya, memojokkan saya, menjatuhkan nama baik saya, mencemarkan nama baik saya. Selama ini apakah saya membalas? Tidak. Saya serahkan kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Saya wakilkan saja kepada Allah. Gitu. Ada saatnya nanti, gitu ya, ketika orang yang dizolimi tersebut doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bertindak di situ. Pasti itu tidak bisa tidak. Pasti Allah bertindak. Ya. Jadi saya tidak mau mengatakan ya Allah celakakan si Anu, tidak. Ya Allah, ketika ada fitnah, ketika ada persoalan seperti ini, saya serahkan kepada Engkau. Engkau yang Maha tahu. Apakah itu musibah atau apa, terserahlah. Jadi ngadu kebaikan seperti Ashabul Kahfi aja lah. Nah, dengan pondok ini sendiri nih, apa nih yang menjadi harapan besar Ustadz dan jajaran terhadap keberadaan pondok ini? Ya. Harapan kami, saya secara pimpinan, selaku pimpinan, kawan-kawan yang ada di pondok ini, saya tidak menganggap mereka ini bawahan saya, tidak, mitra kerja saya. Jadi para ustadz-ustazahnya, pengasuhnya, saya anggap mereka ini adalah mitra kerja saya. Saya tidak memposisikan saya sebagai pimpinan, tidak, walaupun secara administrasi saya sebagai pimpinan. Makan saya bareng, misalnya makan ya makan santri, itu makan saya. Kalau saya lagi di sini, begitu juga dengan para ustazahnya. Nah harapan kami semua, termasuk harapan saya, itu sangat besar dengan pondok ini. Pertama, ketika amanah itu diberikan kepada saya dan kepada kami pengasuh di sini, itu amanat yang bukan main-main. Ya, amanat yang diberikan oleh Allah melalui Yayasan PGRI, yang tadinya Yayasan PGRI itu adalah membina, mengelola pendidikan umum. Maka saat ini dikelola adalah pendidikan pondok pesantren. Kan keren itu kan, keren sekali. Dan ternyata satu-satunya pondok pesantren di bawah naungan PGRI itu baru di Oku. Di lain belum ada. Belum. Jadi satu-satunya pondok pesantren di bawah yayasan dan bawah naungan PGRI se-Indonesia itu baru di sini. Maka harapan ke depan, mudah-mudahan pondok pesantren yang tetap maju, ya tetap maju walaupun ada terpaan, ada hasutan, ada fitnahan. Alhamdulillah kita tetap maju. Kemudian terhadap kawan-kawan yang lain yang ada di luar sana, ya, yang ada di luar sana, yang dalam tanda kutip iri, dengki terhadap saya, terhadap pondok pesantren, ya kalau bisa, ini kan saya berharap, kalau bisa berhentilah untuk memojokkan saya,
berhentilah untuk memojokkan dan mendiskreditkan pondok pesantren. Ini lembaga pendidikan Islam. Allah Maha tahu. Allah tidak akan tinggal diam. Para ulama-ulama NU tidak akan tinggal diam. Nah, dan kepada calon-calon wali santri, yakinlah bahwa Anda tidak salah pilih untuk menitipkan putra-putri Anda di lembaga pendidikan Pondok Pesantren Bahrul Ulum PGRI Batu Raja ini. Gitu. Mungkin cukup tadi. Siap. Mungkin cukup ini pergesahan dengan Ustadz Marwansyah. Ini memang persoalannya seolah-olah nggak ada habis-habis dari awal dia mencuat sampai sekarang. Bahkan ketika saya datang ini pun berkeluh kesahnya masih di seputaran itu. Ya mudah-mudahan nih bagi masyarakat yang masih mempertanyakan kredibilitas pondok ini maupun pribadi Ustadz, silakan bersilaturahim tadi. Bisa 24 jam. 24 jam. Silakan bertanya, silakan tanya santri, silakan ke sini, dan termasuk saya pun ini dengan tanpa tedeng aling-aling bertanya kepada Ustadz, dijawab. Betul. Perihal benar atau tidak, Allahu alam. Jadi bukan kapasitas kita untuk menjustifikasi seseorang. Demikian perkesahan pada petang hari ini, kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.